Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, Bapak-bapak, baik yang di studio maupun yang di rumah ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar kembali masalah fikih. Ya. Membahas tentang masalah fikih seperti yang sudah saya pernah sampaikan sebelumnya. Fikih itu kajian yang buah dari pelajaran ini adalah kenal hukum. Ya. Jadi orang yang belajar fikih itu buahnya adalah mengenal hukum. Ini wajib, ini sunnah, ini haram, itu namanya buah dari belajar fikih. Nah, untuk kajian kita kali ini berkaitan dengan makanan. Ya, fikih lengkap seputar makanan. Yang namanya makanan ini kan tidak lepas dari kebutuhan manusia toh. Tidak lepas dari kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Tiap hari kita ini makan. Ya, tidak bisa orang itu hidup tidak makan, tidak bisa. Tapi meskipun ini merupakan kebutuhan yang primer ya, tidak bisa ditinggalkan. Bukan berarti kemudian kita ini segala sesuatu itu bisa kita makan. Ya, ada batasan-batasannya. Secara garis besar, batasan makanan-makanan yang dihalalkan atau diharamkan secara garis besar ya, itu disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, yang mana Allah mengatakan, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Sesungguhnya Allah itu menghalalkan bagi kalian itu at-thayyibat, semua yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, dan mengharamkan semua yang buruk-buruk. Ini kaidah besarnya dulu. Barang yang diharamkan dalam Islam itu pasti buruk untuk diri kita. Ya, ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah itu menjaga diri kita dari keburukan, ya. Salah satunya mengharamkan barang-barang yang buruk. Nah, adapun yang dihalalkan itu berarti baik, ada manfaat bagi diri kita. Nah, makanan yang kita katakan haram atau yang disebutkan haram di dalam syariat bisa dibagi menjadi dua. Makanan yang haram itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama haram pada zatnya, pada ya barangnya itu. Yang kedua haram karena sebabnya, karena sebab eksternal, karena sebab-sebab luar. Ya. Barangnya halal, bendanya itu halal dimakan, ya. Cuma mungkin karena sebab-sebab tertentu akhirnya dia menjadi haram. Seperti contoh, ya daging sapi, kambing, asalnya dagingnya halal, cuma mungkin sebab-sebab lain yang menjadikan haram, seperti mungkin karena dia mencuri, atau mungkin cara menyembelihnya tidak sesuai syar'i, atau sebab-sebab yang lain. Nah, ini masuk kategori halal, cuma bukan masuk kategori haram, bukan pada zat, tapi haram pada sebab. Ya, haram pada apa? Sebabnya. Baik. Terus bagaimana membedakan makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang haram? Gitu. Yang namanya makanan semua banyak. Manusia ini kalau bisa dibilang omnivore, itu makan semuanya, ya memang semua bisa dimakan. Kalau mau kan bisa saja dimakan. Cuma itu ada batasan-batasan yang harus dijaga. Mana yang halal, mana yang haram. Batasannya memang sederhana, yaitu sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa asal segala sesuatu itu hukumnya adalah halal. Hukum asal setiap aktivitas non-ibadah. Saya ulangi ya. Hukum asal dari aktivitas non-ibadah, termasuk makan, minum, berpakaian, ya, non-ibadah. Ini hukum asalnya apa? Hukum asalnya halal, mubah. Ya, hukum asalnya mubah. Sampai ada dalil yang menyebut keharamannya. Ini kaidahnya.
Ya, jadi bagaimana kaidah dasarnya? Hukum asal setiap aktivitas non ibadah, setiap amalan ya di luar amalan ibadah dia hukum asalnya apa? Halal, mubah. Termasuk makan, berpakaian, jual beli, ini non ibadah semua. Ini hukum asalnya halal. Kalau dibilang haram, kalau dikatakan haram, berarti ada dalil lain yang menyebut itu haram. Kalau tidak disebut haram, berarti apa? Hukum asalnya apa? Halal. Nah, itu kaidah gampang. Ya, jadi hukum asalnya makanan semua halal. Kecuali apa yang diharamkan saja. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Baqarah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya, tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat dan seterusnya. Sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di atas muka bumi ini, jami'an, semuanya. Ya Allah ciptakan untuk siapa? Untuk lakum, untuk kalian, untuk manusia. Nah, ya namanya diciptakan untuk manusia berarti hukum asalnya apa? Hukum asalnya halal. Ya, Pak? Hukum asalnya halal. Ya. Jadi tidak ada yang diharamkan. Karena semua yang diciptakan Allah itu asalnya untuk manusia. Kecuali tadi jika ada dalil lain yang menyebut itu haram, barulah itu dikecualikan. Berarti kan belajarnya kan gampang ini sebenarnya. Kalau kita pengen mengenali mana makanan halal, makanan yang haram, kenali yang haram, berarti sisanya gimana? Halal. Cara belajarnya sederhana. Kenali yang haram, kenali mana dalil-dalil yang mengharamkan apa saja, yang tidak disebutkan keharamannya berarti kembali ke hukum asal yaitu halal. Nah, sehingga kajian kita ini fokus pada makanan-makanan atau hal-hal yang diharamkan saja. Yang diharamkan, makanya kajian kita insya Allah komplit. Apa saja yang diharamkan dalam syariat? 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak disebut, insya Allah itu hukumnya apa? Halal, selesai. Ya, mungkin nanti akan dibagi ya videonya jadi 2 atau 3 sesi. Baik, langsung saja. Yang pertama, makanan yang diharamkan itu sumbernya bisa dibilang yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Jelas. Ini sumber rujukan ilmu syar'i adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran hadis. Jadi ada barang-barang yang secara jelas disebut ini haram. Nah, disebut dalam Al-Quran maupun disebut dalam hadis. Apa yang pertama? Yang pertama adalah makanan yang disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Ini ya, contoh makanan yang diharamkan yang Allah sebutkan dalam apa? Surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, bagaimana bunyinya? Allah berfirman, "Innama harrama 'alaikum al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan bagi kalian apa? Al-maitah, bangkai. Ya. Wad-dam, darah. Lahmal khinzir, dagingnya babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan apa-apa yang dipersembahkan kepada selain Allah. Ya. Hewan-hewan sesajian, hewan kurban tapi bukan untuk ibadah kepada Allah, tapi ibadah kepada selain Allah. Apa itu hewan-hewan yang jadikan sesajian untuk jin atau mungkin untuk apa yang diyakini roh-roh. Ya, roh orang-orang terdahulu. Ini semua masuk bab syirik sebenarnya. Tapi makanannya ya atau hewan yang disembelih tadi itu termasuk apa? Haram dimakan. Meskipun baca bismillah. Ya toh? Meskipun baca bismillah. Karena makanan itu atau cara menyembelih itu yang benar bukan cuma bismillah saja. Ya kan? Tapi niatnya juga harus apa? Ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, caranya juga benar. Caranya benar bismillah tapi tidak ikhlas. Dia berbuat syirik.
niatnya untuk ibadah kepada selain Allah, ya tidak sah. Intinya di sini ada 4 makanan, ya, Bapak ya. Ada 4 makanan yang diharamkan. Apa yang pertama tadi? 1, bangkai, ya toh, bangkai. Yang kedua, darah. Terus, dagingnya babi. Dan yang terakhir, hewan-hewan yang dijadikan sesembahan untuk selain Allah. Ya. Baik, niki kita ulas ini satu persatu 4 hal ini. Yang pertama dulu, bangkai. Nah, maksudnya bangkai ini apa? Itu ya. Yang pertama adalah bangkai. Apa yang dimaksud dengan bangkai? Yang dimaksud dengan bangkai itu, wallahu alam ya, dari penjelasan para ulama yang saya simpulkan, bangkai itu adalah setiap makhluk yang mati. Ya, setiap makhluk yang mati tapi tidak disembelih dengan cara sembelihan yang sesuai syariat. Ya, apa? Setiap makhluk yang mati tapi tidak melalui sebab sembelihan yang syar'i. Jelas? Apa bangkai itu? Semua makhluk yang mati apa? Tanpa lewat penyembelihan yang syar'i. Itu semua disebut bangkai. Dan ini contohnya macam-macam. Contohnya bangkai ini macam-macam. Ada mungkin hewan ini matinya karena kecekek, ya, terjerat, tidak bisa napas. Itu kan berarti tidak disembelih itu. Atau mungkin dia diserutuk sama hewan lain, ya, serutuk kemudian mati. Atau mungkin jatuh dari tempat yang tinggi atau tenggelam dia. Mungkin ada orang berburu, lari hewannya berburu, tapi kemudian masuk ke air, tenggelam. Ya, tidak tahu ini dia mati karena buruan atau mati karena tenggelam tadi. Nah, ini semua masuk kategori apa? Bangkai. Termasuk kategori bangkai. Termasuk hewan yang diserang, dimakan, diterkam hewan lain. Ini semua ya masuk dalam kategori al-maitah. Apa maitah tadi? Bangkai tadi. Setiap makhluk yang mati tanpa lewat sembelihan yang syar'i. Masuk disembelih kalau tidak syar'i tidak boleh. Ya. Disembelih tapi tidak syar'i seperti tadi contohnya. Tidak sesuai dengan syariat. Tidak baca bismillah atau baca bismillah tapi niatnya syirik. Ya kan? Ini semua bangkai, mana tidak boleh dimakan, haram. Jelas? Nah, namun ada pengecualian di masalah ini Bapak-Bapak. Ada bangkai yang dihalalkan. Meskipun dia matinya tidak disembelih, ada yang dihalalkan. Yaitu bangkainya ikan dan apa? Belalang. Bangkainya ikan dan belalang. Dari mana pengecualian ini? Katanya bangkai tidak boleh ya. Dalilnya dari hadis. Jadi dirinci lagi, disebutkan secara detail lagi bahwa dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahillat lakum maitatan wa daman." Halal bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai dan 2 darah. Apa 2 bangkai itu? Fa'ammal maitatan fal jarad wal hut. Bangkai di sini yang pertama adalah jarad, yaitu walang. Ya, al-jarad, belalang yang biasanya warna coklat. Kalau kita semua belalang kayu, ya. Itu al-jarad. Dalam bahasa Arab disebut jarad. Itu kalau dia mati, tiba-tiba mati gitu ya, sudah tidak tahu matinya seperti apa, itu bangkai. Tapi boleh dimakan? Boleh. Yang kedua hut. Hut itu ikan atau jenisnya ikan. Intinya hewan laut. Ya, hut. Semua hewan laut atau hewan yang hidup di air, bangkainya halal. Bangkainya halal untuk termasuk 2 darah. 2 darah ini maksudnya adalah al-kabid uttihal, yaitu liver, hati. Hatinya hewan ya. Dan limpa
Ya, itu mungkin bagian-bagian memang dia itu berlumuran darah, memang itu tempatnya proses darah disaring dan semisalnya, wallahu alam. Ya, tapi bagian itu boleh dimakan. Bagian itu boleh dimakan. Jadi ini yang pertama apa? Bangkai yang disebut dalam surat Al-Baqarah tadi. Ya. Jadi apa? Hukumnya haram. Kecuali bangkai apa? Bangkainya ikan dan belalang. Ya, berikutnya darah. Yang disebut nomor 2 tadi apa dalam Al-Qur'an? Darah. Nah, darah ini wallahu alam dia diharamkan karena dia rijis, najis. Ya, dari pendapat para ulama ya. Wallahu alam darah itu najis. Darah apa saja? Darahnya manusia, darahnya hewan, darah itu najis. Berhubung dia najis, maka dia tidak boleh dimakan. Karena dia najis, barang najis boleh dimakan? Tidak boleh. Barang najis tidak boleh dimakan, haram. Maka di ayatnya, wa yuharrim alaikumul khaba'ith, Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Nah, itu dia. Jadi darah itu najis, baik itu darah haid atau darah luka dan yang lainnya, darah hewan, semua itu asalnya adalah najis. Sehingga barang najis dia tidak boleh dimakan. Ya. Nah, kemudian dalam sebuah hadis bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan. Ada darah yang boleh dimakan, ya. Ada darah yang ditolerir, dibolehkan. Selain dari 2 darah yang kita sebut tadi, itu maksudnya darah yang 2 tempatnya darah, al-kabid wat-tihal, liver, hati dan limpa. Selain ini ada lagi apa? Yaitu darah yang sedikit sekali, yang menempel pada daging hewan-hewan disembelih. Sehingga Al-Imam Qatadah beliau mengatakan rahimahullah, hurrima minad dima, yang dimaksud haram darah itu, yang diharamkan itu bagaimana? Makana masfuhan. Darah yang diharam untuk dimakan itu adalah darah yang dia itu mengalir. Darah mengalir, masfuh. Fa amma lahmun khalatahu dam. Adapun kalau ada daging. Daging ini dia apa? Ketempelan darah yang sudah nempel, nggak bisa mengalir, sudah yang melekat di sana. Misalnya ada kan daging uratnya, ada darahnya. Fala ba'sa bih. Maka yang seperti ini insya Allah tidak masalah. Ya. Jadi darah yang dimaksud haram itu adalah darah yang mengalir. Artinya darahnya itu banyak. Yang kita masa luka begitu, itu kan ngalir. Itu najis itu. Tapi kalau cuma cuil mungkin gitu, mungkin kayak robek sedikit kayak kena kuku gitu. Ya, misal kayak cuil gitu sedikit keluar sedikit, misal pas sholat ya ada darah nyucuk gitu ya. Itu tidak najis. Tidak ada masalah, karena cuma sedikit, dia belum mengalir. Tapi kalau sudah mengucur, dia bisa mengalir, itu najis, harus dibersihkan. Nah, termasuk dalam hal makanan itu, kita kan nyembelih hewan, kan tidak mungkin kadang darah itu dia bersih total, kan ada yang melekat. Itu boleh. Kemakan, tidak ada masalah. Dan itu insya Allah ditolerir. Boleh. Ya. Ya, ini adalah barang haram yang kedua apa? Darah. Soalnya kebiasaan sebagian masyarakat kita yang makan darah. Apa didih namanya? Didih ya. Dibekukan darah itu kan. Dibekukan, ya betul ya. Dibekukan, bisa dibuat kayak tahu. Diiris-iris, digoreng. Atau kadang dibuat kayak kerawu gitu. Udah pernah tahu, Pak? Saya sering makan dulu ya. Nah itu dibuat kayak gitu, itu makanan tradisional di sebagian tempat ada, dan itu haram, saya tidak boleh. Haram. Ya, najis. Mau darahnya ayam atau sama, tidak boleh.
Yang kedua, berikutnya apa? Yang disebut haram tadi? Daging babi. Daging babi haram. Kalau ada orang misal makan rambak babi, kulitnya, atau mungkin lemaknya, halal apa haram? Kan ayatnya yang diharamkan apa? Daging. Haram alaikumul maita waddam walahmal khinzir, dan dagingnya babi. Nah kalau lemaknya, atau mungkin kalau ada susunya mungkin. Kan diharamkan dagingnya saja toh. Gimana ini? Boleh? Boleh enggak? Hah? Meskipun bukan dagingnya tetap haram. Meskipun bukan daging yang dikonsumsi, tetap haram. Kok bisa? Lah ayatnya kan yang diharamkan dagingnya. Lahmal khinzir, laham. Daging. Yang diharam dagingnya. Masa yang lain ikut haram gimana? Lemaknya ikut haram, sumsumnya ikut haram. Ya. Iya. Jadi para ulama itu berdalil selain dengan Al-Qur'an, mereka pakai qiyas. Qiyas itu dalil logika. Logikanya bagaimana? Kalau daging, yang mana itu adalah bagian dari hewan yang paling mulia, yang paling bermanfaat, itu kan dagingnya. Nah, dagingnya saja haram, apalagi bagian-bagian yang lain yang lebih jelek. Gitu loh. Kalau dagingnya saja haram, yang mana daging itu adalah bagian yang paling mulia, yang paling bagus, gitu kan. Yang namanya hewan itu yang dimanfaatkan dagingnya. Apalagi selain daging. Jadi kalau ada orang makan daging daging babi saya tidak makan, tapi lemaknya mau, sumsumnya mau, itu lebih haram lagi. Jelas? Itu lebih apa? Lebih haram. Ya, jadi meskipun redaksinya itu daging babi yang diharamkan, tapi itu mencakup semuanya, itu haram, nggak boleh. Haram dimakan, babi nggak boleh. Baik, itu yang ketiga. Ya. Adapun yang keempat itu adalah hewan yang disembelih untuk sesajian selain Allah. Ya, ini sebenarnya masuk pada bab yang pertama tadi, yaitu bangkai. Jadi kalau sudah dia tidak disembelih dengan tata cara yang syar'i, jadi dia masuk bangkai dan tidak boleh dimakan. Sak kuah-kuahnya kalau ada kuah. Kalau dia dimasak, dikokoh, ya dikasih kuah, sak kuah enggak boleh. Karena kuah itu kan nanti mengandung minyak, lemaknya, segala macam itu bercampur jadi satu, enggak boleh, haram. Ya. Baik. Mungkin di akhir saya sih boleh, kita tanya jawab ya, tapi selesai dulu. Baik, yang berikutnya, selain yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada juga yang disebut di dalam hadis, ya, yaitu daging keledai jinak. Apa? Daging keledai. Nah, itu jelas disebut dalam hadis Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, hadis sahih, yang mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaibar. Sesungguhnya Nabi itu melarang pada peperangan di hari perang Khaibar. Melarang apa? An luhumil humuril ahliyah, untuk mengkonsumsi daging keledai jinak, keledai piaraan. Wa adzina fi luhumul khail, dan beliau mengizinkan untuk makan dagingnya kuda. Nah, jadi dagingnya keledai halal, haram, tapi kalau kuda halal. Keledai jinak. Karena ada keledai liar, ada keledai jinak. Keledai jinak itu keledai yang biasa dimanfaatkan oleh orang-orang di zaman itu sebagai kendaraan atau sebagai alat untuk angkut barang. Itu zaman dulu. Adapun keledai liar itu ketika saya pelajari, wallahu alam, makna dari keledai liar itu merujuk kebanyakan ya,
kebanyakan keledai liar itu merujuk kepada zebra. Apa? Zebra? Ya keledai, dia sama kayak kuda tapi lebih kecil. Penampilannya kayak keledai tapi dia belang. Ya kan? Itu termasuk wahsy. Al-himar al-wahsy. Dan itu halal dimakan. Keledai Cina yang keledai yang warnanya abu-abu atau coklat itu yang biasa dipakai ya, orang mungkin kalau zaman sekarang masih ada di sebagian wilayah di Timur Tengah mungkin. Itu tidak boleh dimakan. Alasannya apa? Kalau ditanya alasannya, sebenarnya para ulama berusaha untuk menggali hikmah alasan. Kenapa kok ini haram, yang ini halal? Padahal disebut himar, dua-duanya disebut apa? Keledai. Cuma yang Cina tidak boleh, yang liar boleh. Nah, sebagian ulama mengatakan keledai Cina itu biasanya makan kotoran, makan barang-barang najis juga. Ini sebagian ulama mereka berusaha untuk apa? Menjelaskan hikmahnya atau alasannya. Keledai itu biasanya dia makan kotoran juga, makan makanan najis, ya, apa barang-barang najis, sehingga dia termasuk jalalah, ya, hewan yang makan barang najis, ini tidak boleh dimakan. Atau sebagian lain mengatakan Allah menciptakan keledai itu untuk apa? Untuk alat angkut, ya. Untuk apa? Alat angkut, untuk alat transportasi, angkut barang. Jadi tidak sesuai dengan hikmahnya, tidak sesuai dengan tujuan ciptaannya. Kalau keledai ini malah apa? Dimakan. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Tapi di dalam riwayat yang lain, dan ini saya kira lebih tepat. Kenapa himar itu diharamkan? Bahwa himar itu dagingnya itu najis. Dagingnya itu apa? Najis. Karena ada riwayat dalam riwayat Al-Imam Muslim, ya, masih berkaitan dengan perang Khaybar. Ini saya bacakan. Dahulu ada para sahabat yang datang mengadu ketika perang Khaybar. Ini perang Khaybar ini ngelawan orang Yahudi itu, ya, kalau tidak salah itu. Orang Yahudi, ada seorang sahabat datang, Rasul, para sahabat itu makan keledai. Dan keledai itu hampir habis. Karena manusia butuh makan, pasukan kan banyak itu jumlahnya. Jadi orang-orang ini, pasukan ini yang dimakan itu apa? Keledainya dimakan. Kemudian datang lagi Rasul SAW diparani, didatangi orang. Kemudian yang kedua ngomong, wahai Rasul, keledai-keledai kita ini yang biasa untuk angkut-angkut barang, untuk nguwot barang itu, benar-benar tinggal sedikit, hampir habis karena dimakani orang-orang. Kemudian akhirnya Rasul SAW mengatakan, fanada innallaha wa rasulahu yanhaniyanikum an luhumil khumuri. Maka disampaikan kepada sahabat yang bertanya tadi, bilang kepada pasukan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan bagi kalian makan apa? Keledai. Boleh dimakan. Awalnya dimakan, tapi dia diharamkan. Fa innaha rijsun. Nah, itu tadi, sesungguhnya keledai itu rijs. Apa rijs itu? Najis. Jangan dimakan. Meskipun awalnya sempat dimakan sudah. Sampai hampir habis tadi kan. Kemudian Rasul melarang dengan alasan itu najis. Ya, ketika disampaikan itu, maka pasukan yang dia sedang masak dagingnya apa? Dagingnya keledai itu langsung disuntak, semua ditumpahkan. Buang semua. Itulah imannya para sahabat ketika ini haram, meskipun mereka sudah nyaman, ya enak tuh. Kan enak itu, mereka makan nikmat, jadi masak, haram langsung tinggal. Ya. Kalau orang zaman sekarang, Pak, ini haram, jadi sopo. Nah. Rokok haram, bukan siapa. Nah. Ini haram. Enggak, tapi para sahabat ketika disampaikan Allah dan Rasulnya mengharamkan ini. Padahal itu Rasul tidak datang langsung. Cuma apa? Ngirim utusan. Bilang ini haram. Langsung apa?
ditumpahkan semuanya. Baik, ini apa? Dagingnya keledai yang disebut dalam hadis. Berikutnya apa? Yang berikutnya adalah khamar. Yang diharamkan itu apa? Khamar. Khamar itu artinya minuman yang memabukkan. Atau bisa, kalau kita rujuk, sebenarnya bukan hanya minuman. Khamar itu adalah semua, ini definisi khamar itu apa? Semua atau segala sesuatu yang bisa menghilangkan akal, pikiran. Orangnya itu bisa tidak sadar. Orangnya itu bisa, ya dia tidak sadar apa yang dia omongkan, tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Ya, karena akalnya sudah apa? Hilang. Nah, setiap benda yang kalau dikonsumsi, kemudian akal pikiran orang itu hilang, maka itu disebut apa? Khamar. Disebut khamar. Apa itu bisa diminum, disuntik, dihisap, seperti obat-obatan terlarang ya, yang modern itu, disuntik, dipil, ya, dihisap. Dan pada akhirnya hasilnya kurang lebih sama. Ya, dia nge-fly, dia pikirannya linglung, dia berimajinasi kesana kemari, ya, ngomong tidak jelas, meracau omongannya. Yang mana Allah katakan jelas dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Wahai sekalian orang yang beriman, sesungguhnya khamar, ini yang pertama tadi disebut, ya, khamar, judi, berhala, undian nasib, undian, permainan-permainan undian. Ini semua rijsun min amalis syaitan. Ini adalah barang-barang najis dan perbuatannya setan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah barang-barang tadi itu, moga-moga kalian beruntung. Ya. Ada barang-barang yang diharamkan, tapi karena kita fokus pada makanan atau minuman, ya. Yang pertama tadi apa disebut? Khamar. Itu dalil ya, jelas. Ya, sepakat semua ulama mengatakan yang namanya haram, yang mana khamar itu apa? Haram. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, dijelaskan dalam hadis, ya, Rasul mengatakan, ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, ya, setiap yang menjadikan orang itu linglung, ya, hilang kesadaran, itu namanya khamar. Khamar. Wa kullu muskirin haram. Nah, setiap menjadikan orang itu pikirannya linglung, dia tidak sadar, hilang akal pikirannya, setiap yang memabukkan tadi, maka hukumnya haram. Ya. Faman syaribal khamra fid dunya, kata beliau. Barang siapa yang dia minum khamar, menikmati khamar di dunia, famat, kemudian orangnya mati, wa huwa yudminuhu, apalagi kalau dia sampai kecanduan dan tidak tobat. Ya, ada orang tidak bisa minum kecuali minum khamar, tidak bisa tobat. Ya, sudah kebiasaan kayak dia minum air. Maka orang seperti ini lam yashrabuha fil akhir. Maka orang seperti ini dia tidak akan diizinkan minum khamar di akhirat, di surga. Khamar itu makanan atau minuman kita di surga nanti, tapi di dunia haram, tidak boleh. Ya, di dunia haram minum khamar, minum yang keras. Maka wajib dia bertaubat. Nah, ini dalil yang menjelaskan bahwa definisi khamar itu adalah setiap hal yang bisa menghilangkan akal sehat. Itu disebut khamar, dan setiap khamar tadi kata Rasul apa? Haram. Gimana kalau misalnya ada orang, saya kalau minum khamar 1 botol itu mabuk. Tapi kalau cuma segelas, cuma ya 1 selokian, ya kan? Minum, enggak mabuk. Biasa saja.
Ya pikiran saya masih sehat, masih waras, omongan saya masih normal. Boleh nggak saya minum sedikit? Boleh saya minum tuh sedikit, saya nggak sampai mabuk. Ya, cuma segelas, 2 gelas. Kalau sebotol saya mabuk. Gimana nih? Boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Ada hadis ya dari Rasulullah SAW. Ini fatwa dari beliau langsung. Ini fatwa dari Rasul. Ma askaro kathiruhu faqalilu haram. Ini fatwa dari Rasul. Segala sesuatu yang banyaknya itu bisa bikin mabuk, maka sedikit banyak haram. Ya. Ma askaro kathiruhu faqalilu haram. Segala sesuatu yang kalau banyak itu bisa bikin mabuk, maka sedikitnya sudah haram. Ya. Ini fatwa langsung dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Jadi meskipun sedikit, saya tidak mabuk, enggak, tetap haram, tidak boleh. Meskipun sedikit. Apalagi banyak. Baik. Di bagian pertama ini kita sudah membahas kurang lebih itu adalah makanan-makanan atau minuman yang dijelaskan secara jelas. Ya, secara terang-terangan disebut haram baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Sebenarnya ada lagi seperti bigol. Bigol itu turunan antara kawin silang antara keledai dan kuda. Ya. Para ulama juga mengharamkan, tidak sempat kita bahas, tapi intinya itu karena dia turunan dari barang yang haram, maka dia juga haram. Ya. Nah, di bagian yang pertama kita sudah membahas makanan-makanan yang diharamkan dan disebutkan secara jelas. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan, yaitu makanan-makanan yang diharamkan tapi tidak disebut secara jelas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya. Adapun nanti sisi keharamannya itu karena berdasarkan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Tanya jawab. Ini mungkin masih nutut bagian 2. Ini sudah dimatikan? Apa? Di pause? Matikan aja. Iya.